Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah kita lanjutkan untuk kajian pada sesi kedua ini. Kepada Ustaz kami waktu dan tempat kami persilakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan di ayat berikutnya yaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina. Min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Di orang-orang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di ayat yang menggabungkan antara amanu dan wa amilus solihat ini banyaknya. Ini menunjukkan bahwa cakupan ajaran Islam itu meliputi amanu, masalah akidah, ya, kemudian wa amilus solihat itu adalah syariat. Jadi amanu itu representasi dari keimanan, berarti konsep akidah dalam Islam. Kemudian wa amilus solihat itu adalah amal soleh, maksudnya adalah syariat Islam. Jadi ajaran Islam itu ya terdiri dari akidah wa syariah sebenarnya ya. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini bagi mereka apa? Jannatul tajri, surga yang mengalir di bawahnya al-anharu, yaitu sungai-sungai. Jadi sungainya tidak hanya satu tapi banyak. Dzalikal fawzul kabir, itu adalah kemenangan yang sangat besar ya. Nah, tafsirnya adalah innalladzina shadaqallaha wa rasulahu, itu orang-orang yang membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya, wa amilu salihat, jadi wa amilu a'mali salihat, dan beramal dengan amal yang salihat. Dan amal salihat ini tidak memiliki syarat ya. Sesuatu disebut amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama adalah aswabun niyah, akhlasun niyah, niat yang paling ikhlas, jadi hanya untuk Allah saja. Kemudian wa aswabu aswab ya, aswab itu paling benar. Nah, jadi niat yang paling ikhlas, akhlasun niyah, wa ashabu nah, yang paling benar amalnya, ashabul amal. Nah, jadi niat yang ikhlas karena Allah dan amal yang paling benar, maksudnya amal yang sesuai dengan syariat. Ya, jadi tidak dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau amalnya itu niatnya ikhlas tapi caranya tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai syariat Islam, maka tidak diterima atau mardud, tertolak. Begitupun sebaliknya, niatnya ikhlas, caranya benar, tapi niatnya salah, ya, tidak benar, maka juga tidak diterima. Jadi agar bisa menjadi amal soleh, itu niatnya harus paling ikhlas, caranya itu harus yang paling benar. Nah, baru bisa disebut sebagai amal soleh. Lahum jannatun tajri min tahti kusuriha al-anharu. Ya. Nah, maka orang-orang yang senantiasa beriman, membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dan melakukan amal yang sesuai dengan syariat dan niat ikhlas, ya maka bagi mereka surga. Ya, yang di bawah istananya itu ada sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim, itu adalah balasan atau kemenangan yang sangat besar. Inna batsya rabbika lasyadid. Ya, sungguh batsya rabbik, ya, azab Tuhanmu itu la syadidun. Ya, la syadidu la syadidu. La ini la-nya lam ziyadah yang bermakna taukid, ya. Jadi balasan atau azabnya Allah sangat keras gitu ya. Jadi selain orang-orang yang beriman untuk mendapatkan surga yang indah tadi, kebalikannya orang-orang yang senantiasa menyelisihi, tidak beriman, ya, tidak beriman, lalu tidak menunaikan syariat Islam, maka dia akan mendapatkan batsya rabbik, yang azab Allah yang syadid, yang sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, sungguh dialah Allah
yubdi'u yang memulai, wa yu'id dan juga yang menghidupkan. Maksudnya mengembalikan. Maksudnya innahu huwa yubdi'ul khalqi innahu huwa yubdi'ul khalqa summa ya'buduhu ya. Jadi Allah lah yang memulai menciptakan makhluk-makhluknya dan menghidupkan kembali makhluk-makhluk itu. Jadi Allah yang memiliki kewenangan ya, mematikan makhluk dan menghidupkan kembali makhluk. Misalkan Allah yang mematikan setiap manusia yang punya ajal masing-masing kan punya ajal. Ajal itu batas waktu. Lalu Allah pula yang nanti akan menghidupkan kembali orang itu di akhirat nanti untuk dimintai pertanggungjawaban. Bagi Allah ini adalah sesuatu yang sangat mudah ya, karena itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Al-Wadud ya. Wa huwal ghafurul liman taba, Allah akan mengampuni bagi orang yang tobat. Ya, bagi orang-orang yang tobat tentu tidak Allah ampuni ya. Karena semuanya tergantung kepada amalnya. Al-Wadudu al-muhibbu li auliyaihi, dan Allah Maha Pengasih dan juga Maha mencintai li auliyaihi, para wali-walinya. Nah, wali di sini bukan kan orang tuh anggapannya wali itu seperti orang yang punya kemampuan nyeleneh gitu kan. Nah, disebutnya wali Allah. Ya kadang-kadang ya orang gila disebut wali lah apalah gitu. Tapi yang dimaksud dengan wali itu adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur dalam kehidupannya. Itu adalah wali Allah. Min auliyaihi ya, para wali-walinya Allah. Orang-orang yang senantiasa bisa menjadikan pemahamannya pemahaman Islam, kemudian tolak ukur perbuatannya adalah Islam, kemudian keyakinannya juga keyakinan yang Islam. Itu adalah sebagai walinya Allah. Dan siapapun bisa menjadi wali Allah, ya kekasih Allah. Ya, karena kan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu level manusia itu kan ada dua. Ada yang level mencintai Allah. Jadi ada tahapan manusia-manusia yang mencintai Allah. Maka agar kita atau bukti kita mencintai Allah adalah pertama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu bukti kita mencintai Allah. Ya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, level kedua adalah bukan kita mencintai Allah, tapi selain kita mencintai Allah, tapi cinta kita berbalas. Itu mendapatkan kecintaan Allah. Yang disebut oleh ulama dengan mahbub, al-mahbub fillah. Ya, orang-orang yang mendapat kecintaan Allah. Artinya dicintai Allah. Tidak hanya kita mencintai Allah, tapi Allah mencintai kita. Nah, para ulama menyebutkan bagaimana cara agar kita mendapat cintanya Allah atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan amal-amal yang sunnah. Amal-amal yang nafilah, mandubah. Ya, seperti salat tahajud, salat duha, kemudian juga salat witir, ya, puasa sunnah. Itu adalah amalan-amalan sunnah yang bisa menaikkan level kita menjadi al-mahbub fillah, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebatas kita mencintai Allah, menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan, itu berlevel mencintai Allah. Belum sampai level dicintai oleh Allah. Nah, gitu. Kan asyik kalau kita mencintai dan dicintai, gitu kan? Nah, tidak bertepuk sebelah tangan. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy, ya, Al-Majid lagi maha mulia, ya. Dzul Arsyil Azim, arsy yang maha azim, yang besar. Arsy ini adalah ya tidak bisa kita analogikan dengan apapun. Al-arsy, arsy Allah. Ya, Allah memiliki arsy yang bisa dibilang sebagai tempat tinggalnya. Tapi kan Allah tidak terbatas dengan tempat tinggal, gitu ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini memang akan lebih aman kalau kita pahami sebagai apa adanya saja. Al-Arsyul Majid, ya. Allah yang memiliki arsy, sudah. Ya, selama Allah tidak menjelaskan apa itu arsy yang ada di Al-Quran, ya cukup sampai situ saja. Kenapa? Kalau kita coba analogikan dengan macam-macam, tentu akan berbeda. Ya, seperti yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah itu di atas tangannya orang-orang yang lain. Ya sudah, tidak perlu kemudian kita artikan sebagai hal lain, misalnya ditakwilkan gitu ya. Nah, makanya ada kelompok yang ahli tafsir, ada ahli takwil. Ya, kalau mentakwilkan itu berarti kan
mencoba memahami dengan istilah lain, ya. Ya, karena itu bukan ranah kita, ya sudah kita cukup apa yang Allah ceritakan saja di Al-Qur'an. Ya, apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah jelaskan. Kalau memang Allah tidak menjelaskan apa itu arsy, kalau tidak menjelaskan apa itu yadullah, ya sudah kita mafhumnya yadullah saja sudah. Gitu, ya. Fa'alul lima yurid, ya, Maha Kuasa, apa namanya? Allah itu berkuasa atas apa yang Dia kehendaki. Jadi fa'alul lima yurid la yamtani'u alaihi syai'un yuriduhu. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, ketika Allah menghendaki bencana, ya bencana. Ketika Allah menghendaki kemenangan, ya kemenangan. Makanya nasrum minallah. Pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Tugas kita hanya beramal saja, sudah cukup. Keberhasilan, kemenangan, kesuksesan, semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beramal saja, dan amal itu yang akan menjadi apa namanya? Pertanggungjawaban kita di akhirat nanti, ya. Kita ingin misalkan menjual properti, ya kan, di marketing kita berusaha dengan berbagai macam cara, ya, lewat meta ads misalkan, lewat marketplace, lewat offline, online, dan spanduk, billboard dan sebagainya. Ya, selama Allah belum menghendaki itu terjual, ya tidak akan terjual. Gitu. Kalaulah misalkan hanya mengandalkan satu Facebook atau status WA tiba-tiba terjual, itu memang kehendak Allah. Nah, ini memang sifatnya goib. Goib yang namanya goib, ya semua diserahkan kepada Allah. Nah, tentu yang goib ini tidak kemudian mempengaruhi amal kita, karena amal kita itu Allah sudah tetapkan. Kita harus melaksanakan yang namanya sebab kausalitas, sebab musabab gitu. Kalau kita ingin laku jualan, ya maka harus dipromosikan, ya kan? Kalau barang kita, rumah kita ingin laku dijual atau ada yang beli, ya harus dipromosikan. Karena secara sebab kausalitas, bagaimana mungkin orang tahu kita mau menjual rumah kalau kita tidak iklankan, kan begitu. Nah, tetap ini wajib bagi kita melaksanakan sebab kausalitas, karena itu perintah Allah. Adapun hasilnya itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka hadisul junud, sudah sampaikah kepada Muhammad berita tentang bala tentara. Al-junud itu jamak dari jundun, ya, al-jundu. Al-junud itu bala tentara. Ya, khabarul al-jamu al-kafirah al-mukadzdzabah li anbiyaiha, yaitu kabar tentang pasukan yang orang-orang kafir yang mendustakan nabi-nabi mereka. Siapa mereka itu? Fir'aun wa Tsamud. Mereka adalah Fir'aun dan Tsamud. Ya. Fir'aun itu siapa ya? Fir'aun itu Raja Fir'aun di Mesir. Ya. Dan juga Tsamud. Dan siksaan dan penderitaan yang menimpa mereka. Mereka tidak menganggapnya. Jadi Fir'aun Tsamud ini dua raja yang mengaku dirinya Tuhan. Ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib, ya, menang. Memang ya, atau bahkan orang-orang kafir pun selalu mendustakan, ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib, balil ladzina kafaru fi takdzibi mutawassil kada bi min qablihim, ya. Jadi orang-orang kafir selalu mendustakan seperti halnya orang-orang sebelum mereka, itu orang-orang kafir. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung, ya, dari belakang mereka. Ya, wallahu min waraihim muhit. Ya, jadi Allah mengepung mereka dengan apa? Ilman wa qudratan, dengan ilmu dan kekuasaan. La yakhfa alaihi minhum, ya, tidak ada yang samar dari mereka, wa min a'malihim, dan dari amal-amal mereka syai'un, sesuatu pun, walaisal qur'anu kama, dan Al-Qur'an bukanlah kama za'amal mukadzibun, seperti anggapan orang-orang pendusta, lagi al-musyrikun, lagi musyrik. Dia menganggap Al-Quran itu apa? Bi'annahu sya'ara wa sahara, ya, fakadzabu bihi. Mereka menganggap Al-Quran itu sebagai syair dan sihir, padahal mereka telah berdusta. Bal huwa Qur'anun majid, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Jadi mereka mendustakan Al-Quran, ya, seolah-olah Al-Quran itu adalah sihir ataupun juga syair. Bal huwa Qur'anun azimun karim, tapi Tuhan itu bukanlah syair dan juga bukanlah sihir, tapi adalah Al-Quran, bacaan yang agung dan juga lagi mulia. Fi lauhi mahfud, ya, fi lauhi mahfud ini la yanaluhu tabdila wala tahrifa, ya, yang tersimpan, ya, fi lauhi mahfud, yang terjaga di lauhi mahfud.
Ya, memang kita tidak ada penjelasan apa itu Lauhil Mahfuz. Ya sudah cukupkan saja Lauhil Mahfuz sudah selesai. Ya, tempat terjaga. Tidak bisa kita artikan dengan gudang atau artikan dengan buku atau apa. Pokoknya tempat yang terjaga. Tidak ada yang bisa menggantinya, tidak ada yang bisa berubahnya, tidak ada yang bisa menyelewengkannya. Bahwa kita amal ibadah kita, setiap perbuatan kita itu senantiasa dicatat di Lauhil Mahfuz. Tapi ingat Lauhil Mahfuz itu ini adalah perkara akidah, perkara keimanan. Maka anggota tubuh kita yang berfungsi untuk masalah keimanan adalah hati. Ya, kita cukup beriman kepada Allah bahwa ada Lauhil Mahfuz. Bagaimana bentuknya, apakah kemudian mempengaruhi amal kita, itu tidak bisa kita prediksi karena ini adalah hal yang sifatnya gaib, hanya hak prerogatif Allah saja. Ya, tidak bisa kita kemudian mengklaim bahwa saya itu menjadi begini, menjadi orang yang tidak taat karena di Lauhil Mahfuz saya tercatat menjadi orang yang tidak taat. Tahu dari mana? Tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Ya, tidak boleh kita mengklaim misalkan saya menjadi orang taat karena tercatat di Lauhil Mahfuz. Tahu dari mana? Gitu. Tidak ada yang tahu tentang apa isi Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi Lauhil Mahfuz memang ada, harus kita yakini 100% karena bagian daripada keimanan. Tapi untuk amal, tetap amal itu diarahkan kepada kita harus beramal sesuai dengan perintah Allah tadi, wa amilus shalihat. Nah, kalau Lauhil Mahfuz itu maksudnya kepada amanu dalam perkara keimanan, ya. Amanu tadi orang-orang yang beriman. Jadi perkara keimanan, bukan wa amilus shalihat. Sedangkan amilus shalihat itu perkara amal itu terkait kepada hukum Islam, hukum syariat. Ya, sebagaimana kaidah usul mengatakan al aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'iyyah. Asal pokok perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Nah, jadi tugas kita tuh ketika beramal, apakah amal ini sesuai dengan syariat atau tidak gitu. Yang pertama, yang kedua itu, yang pertama apa? Akhlasun niat tadi, niatnya harus ikhlas karena Allah. Yang ketika setiap amal itu diikhlaskan karena Allah, bernilai ibadah jadinya. Gitu. Bekerja kita ikhlas karena Allah, memenuhi perintah Allah bahwa kita harus mendapatkan kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga misalkan. Lalu kita bekerja niatkan untuk menafkahi keluarga, itu jadi ibadah. Kan begitu. Nah, kan amal itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi amal itu bisa berbuah ibadah kalau kita niatkan ibadah. Niat itu tidak berbuah ibadah kalau kita tidak niatkan ibadah, biasa-biasa saja. Ya, tidak akan ada pahalanya. Gitu. Maka niatkan setiap amal kita semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua diarahkan ke sana. Kenapa? Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi fi lauhil mahfuz ini adalah tempat yang terjaga, tidak dapat dirubah, diganti dan juga diselewengkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya dalam surat Al-Buruj ini, semoga kita mendapatkan gambaran tentang tiga hal ya. Yang pertama adalah kekuasaan Allah, di mana Allah bersumpah dengan nama langit yang terdapat bintang-bintang atau gugus bintang di dalamnya. Allah bersumpah juga dengan hari kiamat, dan juga Allah bersumpah dengan orang yang bersaksi dan juga orang yang disaksikan. Lalu kemudian setelah itu Allah kemudian menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang menjaga keimanan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diancam mati, walaupun diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat, yaitu dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam parit yang berisi gulungan api dari kayu-kayu yang dibakar oleh orang-orang kafir pada waktu itu, yaitu para pengikut Najron, raja Najron, ya. Raja Najron itu siapa? Ya, mereka adalah para pengikut Yahudi, ya. Mereka itu Yahudi, Najron itu ya, kalau salah ya. Kemudian orang-orang yang beragama tauhid kemudian disiksa dan dibakar di sana. Kemudian setelah itu yang ketiga, Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana amal-amal amal-amal yang bisa menghantarkan kita kepada surga, dan juga contoh amal seperti Fir'aun dan Samud yang senantiasa menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, ya. Bahkan mereka mendustakan nabi-nabi mereka, itu Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lainnya. Bahkan menyebut Nabi Muhammad sebagai
penyihir ataupun juga pensyair. Baik, demikian ya, mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk penyampaian materi di sesi kedua ini. Di sini sudah ada satu pertanyaan Ustaz. Yang pertama, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap ilmu seperti ramalan cuaca? Seperti tadi yang saya sudah dijelaskan, bahwasanya kita tidak percaya terhadap orang yang bisa menurunkan hujan dan seterusnya. Tapi bagaimana sikap kita terhadap ilmunya, gitu, Ustaz? Sama mungkin yang kedua, seperti buat contoh adalah ilmu pseudo perilaku manusia sehingga menimbulkan sifat dan perbuatan. Apakah ilmu-ilmu tersebut melampaui kehendak Allah sebagai pencipta dan juga bisa dikatakan sebagai syirik, Ustaz? Ya, kalau ramalan cuaca itu secara sains ada ya. Jadi yang namanya ramalan itu kan tidak pasti, tidak apa namanya, tidak kemudian pasti akan terjadi hujan, tidak pasti akan terjadi panas, gitu dan seterusnya. Karena ilmu meramal itu dalam pengertian bukan meramal, memprediksi cuaca yang akan terjadi pada hari ini ataupun besok. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari tanda-tanda alam sebenarnya. Ya, tanda-tanda alam yang itu memang diketahui oleh ahlinya, oleh pakar bidang meteorologi misalkan, meteorologi dan geofisika itu ada ilmunya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini bukan termasuk ilmu syirik ya tentu, karena ini memang bukan apa namanya, memprediksi takdir tertentu gitu. Ini hanya sekedar memprediksi cuaca dan sebagainya. Dan itu juga tidak selamanya akurat ya, kadang akurat, kadang tidak itu kan. Itulah sebenarnya dengan ilmu ini kita juga kalau lihat dari sisi lain, ketika tidak akurat berarti memang ya Allah maha berkehendak gitu. Allah tidak bisa diatur dengan ramalan cuaca gitu ya. Allah tidak bisa diatur dengan ramalan cuaca gitu ya. Ibarat kata gini, seperti kita menjemput rezeki itu kan di tangan Allah, tetapi kita harus berusaha bekerja, menunaikan amanah gitu kan. Nah, itu kan dan kita pasti sudah memprediksi ini gaji kita berapa dapatnya gitu kan, karena kita sudah tahu gaji kita berapa, gaji pokoknya berapa, kemudian kalau pengen dapat bonus bisa harus closing berapa orang. Nah, prediksi kita bisa saja sesuai, bisa juga meleset ya kan. Misalkan saya gaji pokok sekian, saya closing 5 orang berapa sekian, ya ternyata ketika dijalankan closingnya lebih daripada 5. Nah, itu kan berarti kan kekuasaan Allah yang menetapkan, atau malah kurang daripada 5 ya, atau gaji pokok saja yang kita dapat, gaji pokok pun dikurangi dengan hutang misalkan, yang kita ambil, yang kita pegang cuma setengahnya atau sebagainya, itu kan kekuasaan Allah semua. Jadi prediksi-prediksi begitu memang sah-sah saja ya, karena memang ada ilmunya. Mereka hanya melihat dari sisi tanda-tanda alam semesta ya, tanda-tanda alam semesta. Nah, terkait dengan ilmu shadow ya, shadow perilaku manusia sehingga menentukan sifat dan perbuatan. Nah, saya sendiri tidak tahu ya secara spesifik ilmu shadow itu ya. Yang dipahami kan shadow science misalkan. Science shadow itu kayak apa ya? Seperti saya padahal bukan science, lebih ke di dalam itu ada khurafatnya ya. Gitu. Iya, misalkan kayak gini Ustaz, Gimana? golongan darah A itu orangnya rajin kayak gitu. Golongan darah B orangnya begini, atau misalkan apa namanya MBTI itu. MBTI kan juga pseudo science termasuk. Kayak Steven gitu ya? Ya, kayak Steven. Kayak misalkan orang ini misalkan ENFJ, extrovert, dan seterusnya itu kan ilmunya ada, cuman pseudo gitu Ustaz. Maksudnya kan berdasarkan lama gitu. Dan itu kan bisa menentukan orang ini seperti ini, orang ini seperti itu. Padahal kan orang itu dinamis sesuai dengan kehendak Allah bagaimana menciptakannya kan gitu Ustaz. Iya. Sikap kita gimana terhadap ilmu tersebut? Ya, terus terang saya termasuk yang kurang percaya dengan ilmu itu ya. Steven, kemudian otak kanan, otak kiri, otak tengah gitu. Karena sampai sekarang itu tidak terbukti, tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa otak kanan itu orang yang lebih ke seni gitu kan, otak kiri lebih ke eksak, otak tengah itu bisa dua-duanya, itu tidak terbukti secara sains gitu. Atau orang ini golongan kalau Steven itu kan ada sensing, thinking ya kan, kemudian ada apa gitu, ada 4 kalau nggak salah ya, dan hal semisalnya gitu. Nah, saya lebih setuju nih pseudo science ya, saya setuju itu pseudo science. Jadi sebenarnya begini, saya lebih setuju dengan konsep yang ditulis oleh
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu. Bahwa karakter orang itu tergantung kepada maklumat, ya, maklumat sabiqah. Maklumat itu kan didapatkan dari orang tua, dari lingkungan, dari tempat dia bekerja, itu kan akan mempengaruhi dia. Ya, mempengaruhi karakter dia. Kalau misalnya di rumahnya sejak kecil dididik dengan karakter keras, biasanya anak itu akan menjadi punya karakter keras, biasanya begitu. Ya kan? Ketika dia tinggal dididik dengan, mohon maaf ya, misalkan dengan kemayu-kemayu, mainnya dengan perempuan terus, diajak main boneka-bonekaan, masak-masakan laki-laki nih misalkan, maka yakinlah setelah gede dia akan kemayu, akan gemulai gitu. Diajarin joget-joget gitu kan, itu akan gemulai. Semua kenapa? Terbentuk karakternya karena dibina dari maklumat sabiqah itu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW gitu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Gitu. Bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi, ya kan? Au yumajisanihi, gitu kan. Maka orang tuanya lah yang membentuk karakter orang itu, apakah dia Majusi, Yahudi, atau juga Nasrani. Maksudnya kan ini tidak hanya terkait masalah akidah saja, tetapi juga terkait dengan karakternya, karakter orangnya, sifatnya dan sebagainya. Itu tergantung kepada lingkungan tempat dia tinggal. Nah, jadi ketika dia misalkan dites sidik jari ternyata dia ada thinking, mungkin ketika sejak kecilnya dia diajari oleh orang sekitarnya untuk senantiasa berpikir, diajak dialog gitu kan. Kalau dia misalkan sensing, mungkin dulu sering dimanja misalkan. Kalau dia kemudian apalagi sifat yang lainnya, karena dia mungkin selalu dipaksa misalkan, karakternya begitu. Nah, justru karakter-karakter itu terbentuk bukan hasil itu menjadi pembenaran gitu, bahwa itu satu thinking, saya itu sensing gitu. Nah, saya pernah bertanya sama orang yang punya teori ini, apakah orang itu bisa berubah? Misalkan awalnya dia dites sidik jari sensing, apakah bisa berubah jadi thinking? Bisa gitu. Tergantung lingkungan. Berarti bukan sidik jarinya gitu yang menyebut dia thinking dan sebagainya, tapi lingkungan lagi, kembali kepada lingkungan. Itu kembali pada lingkungan ya dan sebagainya, dan juga pendidikan. Zaman Nabi juga begitu kan, zaman Nabi itu. Jadi sahabat itu kan ada yang keras, ada yang lemah lembut, ya kan. Ada yang lemah, ada yang kuat, gitu. Tergantung karakter yang dididik di lingkungannya, gitu. Jadi semuanya kembali kepada maklumat sabiqah, ya, informasi yang ada sebelumnya. Apa sih yang didapatkan sebelumnya? Karakter-karakter itu yang kemudian bisa mempengaruhi perilaku seseorang itu. Jadi perilaku atau suluk itu kan tergantung mafahim, ya. Kalau kita kembali ke teori perilaku itu kan ada mafahim. Mafahim itu apa? Mafahim itu kan persepsi, ya. Persepsi itu kan diambil dari maklumat sabiqah tadi. Jadi maklumat-maklumat yang diadopsi oleh dia, difahami maknanya, kemudian dibenarkan oleh dia, itu kan menjadi berpengaruh pada perilaku dia. Misalkan begini, ketika dia tahu bahwa sholat itu wajib, secara makna sholat hukumnya wajib. Kemudian dia membenarkan bahwa sholat itu wajib, maka dia akan sholat, ya kan? Dia akan rajin sholat, tidak mau meninggalkan, karena dia sudah paham makna sholat. Kemudian dia sudah membenarkan bahwa sholat bagian daripada konsekuensi dia sebagai seorang muslim. Tapi ada orang yang tahu sholat itu wajib, makna sholatnya wajib, tapi dia tidak membenarkan, sehingga dia tidak pernah sholat. Siapa itu? Seperti orang orientalis misalkan. Banyak para orientalis itu belajar Islam. Dia tahu Islam itu punya konsep sholat, ya kan? Makna sholat tahu, teori sholat tahu, praktek sholat tahu. Tapi dia tidak pernah sholat. Kenapa? Karena tidak membenarkan sholat itu, sehingga tidak menjadi perilaku dia sholat itu. Nah, jadi maklumat itu bisa menjadi mafahim kalau pertama itu dia paham maknanya, yang kedua adalah dia membenarkan daripada makna itu. Nah, itu menjadi perilaku atau suluk. Nah, suluk ini tergantung kepada apa tadi, maklumat yang dia miliki. Nah, jadi terus terang Anda nggak tahu kurang setuju dengan konsep-konsep begitu. Ya, jadi kita kembali kepada fitrah manusia saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah itu apa? Bahwa manusia itu memiliki yang namanya akal, memiliki yang namanya hajatul udhiyah, memiliki yang namanya goroiz. Itu sifat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya itu aja. Ya, punya akal, punya goroiz, naluri untuk beragama, naluri untuk gorizatul eksistensi diri, gorizatul tadayun,
gurjatul nau ya, naluri untuk saling menyayangi, mengasihi dan sebagainya. Jadi itu naluri-naluri itu senantiasa mendorong manusia untuk berperilaku. Nah, kapan perilaku itu bisa ditunaikan? Ketika punya akal yang mengarahkan. Gitu. Akal yang mengarahkan orang-orang ini tuh bisa beramal dengan A, dengan B, dengan C. Nah, bolehlah nanti mungkin pekan depan saya sebelum masuk ke tafsir saya akan coba bahas tentang ini ya, tentang perilaku manusia. Sebenarnya dari mana sih karakter itu terbentuk, dari mana sifat itu terbentuk, dari mana perilaku itu terbentuk sesuai dengan Al-Quran ya. Ada beberapa dalil yang saya simpan, saya pelajari terkait dengan masalah ini. Karena terus senang ilmu begitu-begitu, jadi apa ya? Baik, Ustaz. Iya, iya. Ya, ini tadi sepertinya Pak Hamim on cam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Hamim. Silakan Pak. Ya, Enggak ya, kan? baik. Intinya cukup Ustaz karena ini juga sudah jam 4 sore ya. Alhamdulillah Ah, kita tidak terasa Ustaz dari pembahasannya. Alhamdulillah terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan ya. Insya Allah nanti mohon diingatkan saja Ustaz untuk pembahasan ini gitu ya. Nah, pembahasan yang akan Ustaz bahas pekan depan sebelum nanti masuk ke kitab tafsir ya gitu ya. ya, insyaallah, insyaallah. Agar kita bisa mendapat wawasan baru gitu ya, terkait bagaimana Islam sebenarnya sudah mengatur tentang perilaku manusia. Gitu. Ya. Ya Allah alam bisawab. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian pada kesempatan sore hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron jazakumullah khairan katsir Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wa fikum barakallah. Mangga Bu Ani pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.